Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut pelajaran kemarin tentang arkanul iman, rukun iman. Kemarin rukun iman yang udah wa malaikatihi, malaikat ya udah ya. Terus selanjutnya rukun iman selanjutnya wa kutubihi, dan kitabnya. Jadi kita harus percaya bahwa Allah itu menurunkan kitab. Kitab yang wajib diketahui ada berapa? Empat. Yang pertama kitab Taurat, yang kedua Zabur, yang ketiga, yang keempat kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Kitab Injil Kitab Injil Nabi Isa. Kitab Zabur kitab Al-Quran. Jadi sebenarnya Allah ini menurunkan kitab banyak, cuma yang wajib ente ketahui cuma 4-nya. Terus jadi dulu sebelum ada Nabi Muhammad ada kitab. Dah lihat di sini. Sebelum Nabi Muhammad oleh Allah diangkat jadi Rasul, jadi Nabi, itu masih dipakai kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW udah diangkat jadi Rasul, Allah menurunkan Al-Quran, maka kitab lain tidak dipakai lagi. Tidak dipakai lagi. Ya. Kitab asli, kitab-kitab yang lain, kitab Injil, kitab Zabur, kitab apalagi Taurat, itu menyebutkan dalam kitab tersebut bahwa Allah, kita wajib menyembah Allah satu. Allah itu satu. Ya, sama dengan Al-Quran. Baru di akhir-akhir zaman ini diubah-ubah. Ya, hebatnya Al-Quran dengan dibandingkan kitab lain. Kalau kitab lain ya, kitab Injil di Indonesia pakai bahasa Indonesia. Kitab Injil di Amerika pakai bahasa Inggris. Kitab Injil di India pakai bahasa India. Kitab Injil di Cina pakai bahasa Cina. Kitab Injil di Jepang pakai bahasa Jepang. Tapi hebatnya Al-Quran, dimanapun Al-Quran tetap bahasa Arab. Al-Quran di Indonesia bahasa apa? Bahasa Arab. Padahal orang Indonesia bisa tidak bahasa Arab? Tak bisa. Tapi bisa tidak dibaca Al-Quran? Hebatnya Al-Quran kan? Al-Quran di Amerika bahasa Arab. Al-Quran di Cina bahasa Arab. Di Jepang, dimanapun Al-Quran bahasa Arab. Itu hebatnya Al-Quran. Tapi banyak orang tak suka Arab. Ya, ada orang tak suka Arab, benci ke Arab. Ya, dia bilang apa? Terutama orang-orang liberal, PKI, benci ke Arab, tidak suka. Apa ada Arab di Indonesia nih? Ya, padahal dia ini orang Islam, dia tak suka ke Arab, benci ke Arab. Arab tuh kata dia menyebabkan apa? Hancur Indonesia. Kata siapa? Yuk, yang bawa Islam ke Indonesia nih orang apa? Orang Arab. Arab datang ke Indonesia bukan ingin memperkaya diri, bukan ingin jadi orang kaya. Arab ke Indonesia datang ingin menyelamatkan kita semua, diselamatkan di dunia dan di akhirat. Ya, diselamatkan. Biar apa? Biar ente mengenal Allah. Kalau kita belum, tidak ada orang Arab datang ke Indonesia, mungkin kita ini masih nyembah patung, nyembah pohon, nyembah gunung, nyembah api, nyembah sungai. Ya, itu yang bagus. Akhirnya orang Arab datang ke Indonesia, mereka membawa Islam hingga kita kenal Allah. Cuma ada orang mengatakan, orang Arab itu datang ke Indonesia merusak-rusak Indonesia. Orang Arab datang ke Indonesia ingin memperkaya diri. Kata siapa? Kalau tak percaya dilihat, yuk. Yang kaya di Indonesia orang Arab atau bukan? Yang kaya-kaya siapa? Yang punya mall siapa? Yang punya mall, punya toko besar, punya hotel. Orang Arab atau bukan? Arab yang punya hotel. Hai. Ada keluarga yang punya hotel? Ada. Jadi yang punya hotel, yang kaya tuh punya mall-mall, supermarket besar-besar. Siapa yang punya? Bukan orang Arab. Karena kenapa? Karena orang Arab datang ke Indonesia bukan untuk memperkaya diri. Mereka datang ke Indonesia untuk menyebarkan agama Islam. Jangan benci ke Arab. Kita nih, orang Indonesia tak bisa lepas dari Arab. Yuk, Nabi Muhammad orang apa? Arab. Ente haji umroh ke negara apa? Arab. Al-Quran bahasa apa? Arab. Solat pakai bahasa apa? Arab. Azan bahasa apa? Arab. Memangnya azan pakai bahasa masing-masing? Rosak. Mama yang Madura pakai bahasa Madura. Bukan Allahu Akbar, tak ada. Allah Maha Raja gitu. Yang Bugis, Allah Maha Melepuh. Akan lepuh kau. Mamanya. Yang orang Aceh pakai bahasa Aceh. Orang Padang pakai bahasa Padang. Allah nan gadang. Kata Dafas, amboy lah kadang bulu ketek, kalau panjang gitu. Iya. Itu hebatnya Islam. Ya dimanapun tetap bahasa Arab. Nggak ada memangnya sholat di Amerika, azan Amerika harus pakai bahasa Amerika. Nggak, azan di Cina pakai bahasa Cina, tak ada. Nah dimanapun ente berada, ya azan tetap bahasa Arab, sholat pakai bahasa Arab, Al-Quran bahasa Arab.
Akhirnya Allah menciptakan kitab ya yang wajib diketahui ada 4, dan kitab yang terakhir Allah turunkan kitab apa? Al-Quran. Kata Nabi Muhammad SAW, Nabi bilang gini, aku kata Nabi tidak meninggalkan apa-apa setelah meninggalku. Aku hanya meninggalkan apa? Al-Quran dan hadis. Jadi Al-Quran ini kita jadikan pedoman. Dalam Al-Quran ada disebutkan, di antaranya apa? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun. Yang artinya orang yang tidak menghukumi, tidak memakai hukum Islam, tidak memakai hukum Al-Quran, fa ulaika humudz zalimun. Mereka adalah orang-orang yang zalim. Dalam Al-Quran disebutkan, dalam Islam ya, kalau ada orang bunuh, harus dibunuh gak? Umpamanya ente nih bunuh umpamanya Sipul, seret kepala dipenggal kena ente. Ente ini dalam Islam juga dibunuh juga. Adil tak? Adil tak kalau orang bunuh dibalas bunuh? Adil tak? Ada orang nyuri, tak usah fudul ya. Ada orang nyuri dalam Islam, diapakan tangannya? Dipotong. Jadi kalau ada orang nyuri dalam Islam, tangannya dipotong. Nyuri pertama dipotong tangan kanan nih. Nyuri kedua kaki kiri. Nyuri ketiga potong tangan kiri. Nyuri keempat potong kaki kanan. Masih nyuri lagi, diusir dari kampungnya. Nah, ini dalam Islam. Ente ninju. Ya. Sipul ninju kawannya, patah gigi sebuti. Dalam Islam dipatahkan enggak gigi Sipul sebuti? Adil enggak? Adil. Ada orang bilang, "Udah Islam kejam. Masa ada orang bunuh harus dibunuh enggak?" Iya, ndak kena keluarga ente. Sipul bilang, "Oh, Islam kejam, Mas. Masa bunuh dibalas bunuh?" Iya, tak kena keluarga ente. Coba bapak abah ente yang dibunuh, gimana kira-kira? Umpama contoh, mudah-mudahan selamat semua ya. Ini contoh ya nih. Umpama abah Sipul dibunuh. Lalu ditawarkan, pilih mau dibayar 1 miliar atau balas bunuh abah. Kira-kira gimana mau? Bukan balas bunuh lagi, balas cincang kalau perlu. Betul tak? Betul. Alas atau gigi ente ditombok. Wah, patah 2 buti. Patah 2 buti. Ya, dalam Islam kan yang ninju ente patah 2 buti dipatahkan enggak gigi 2 buti. Ada orang bilang kejam, masa gigi patah 2 buti harus dipatahkan enggak 2 buti ganti. Coba kena gigi ente. Ente umpamanya gigi tombok kena orang. Patah 2 buti. Lalu ada orang nawarkan, "Gini Jai, ente nak balas patahkan gigi anak atau anak bayar 10 juta?" Bayar, ya pilih. Kalau bulu kata gigi bukan 2 buti, semua kurungak kan kau. Kurang ajar gara-gara ente kurungak anak seumur hidup lagi kan. Nah, itu. Jadi kata Allah dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa lakum fil qisas hayatu ya ulil albab." Yang artinya di dalam hukum kisos ini gini, yang bunuh dibalas bunuh, itu sebenarnya ada kehidupan. Ada menyelamatkan nyawa orang. Ya ulil albab kata Allah, wahai orang yang punya otak, wahai orang yang punya akal, wahai orang yang bisa berpikir. Ya. Jadi sebenarnya dalam hukum Islam ada orang bunuh balas bunuh sebenarnya menyelamatkan orang lain. Kalau tidak pakai hukum Islam bahaya. Kayak di Indonesia tidak pakai hukum Islam. Kalau bunuh paling dihukum 5 tahun, 7 tahun. Itu pun kalau yang bunuh orang miskin. Kalau yang bunuh orang kaya kaya sekali, lalu dibunuh orang, dihukum berapa tahun? Tergantung. Pakai KUHP, kasih uang habis perkara, atau pakai UUD, ujung-ujung duit, bil fulus mulus mafi fulus mampus gitu. Tapi kalau pakai hukum Islam, ya kalau pakai hukum Islam ada orang bunuh lalu dibalas bunuh, keluarganya puas. Sipul mamanya ada keluarganya dibunuh, lalu orang yang bunuh dalam Islam dibunuh gak? Puas lagi. Papo kan, nyawa balas nyawa. Kalau ndak pakai hukum Islam, umpama abah Sipul, ya umpama contohnya abah Sipul dibunuh anak dia nih, ya dibunuh anak dia. Lalu dia nih dipenjara 5 tahun. Keluar dari penjara, pingin balas enggak? Pingin balas kan? Akhirnya kena Sipul dibalas, straight mati dia. Tak, keluarga dia tak terima, Sipul dibunuh, straight mati gak Sipul. Dia berada Sipul tak terima, dibunuh gak keluarga, terus selesai. Kenapa? Karena enggak pakai hukum Islam. Tapi kalau pakai hukum Islam, ya yang bunuh dibalas bunuh, akhirnya semuanya puas, enggak akan terjadi pembunuhan selanjutnya. Ini hebatnya hukum Islam. Coba yang koruptor di Indonesia nih. Maling ayam ditangkap kena polisi. Sebelum dipenjara dia apakan, Dok? Bonyok tak? Bonyok maling ayam. Di penjara lama bisa 3 tahun. Tapi kalau maling pabrik ayam, tahu maling pabrik ayam, koruptor,
Yang korupsi pejabat-pejabat dipukul tak? Tak ada, dihormat. Umpama kayak ada gubernur umpamanya korupsi, tak berani ada polisi mukul. Dihormat, silakan Pak. Ya, dihormat, dihukum pun tak lama. Dihukum penjaranya mewah, sedangkan maling ayam satu kamar isi 50 orang. Makan lauk kangkung. Sedangkan koruptor tadi ada gubernur, bupati, wali kota, DPR, dia korupsi, dia diam kamar sendiri, pakai AC, pakai TV. Ya, lengkap semua perabotan. Tapi kalau pakai hukum Islam, makanya di Indonesia, kenapa di Indonesia koruptor orang yang korupsi tidak berkurang, malah tambah banyak? Kenapa? Karena tidak pakai hukum Islam. Coba pakai hukum Islam. Umpama yang korupsi, hukum Islam apa tadi? Yang nyuri. Yang nyuri diapakan? Dalam hukum Islam tadi diapakan kalau nyuri? Nyuri atau korupsi diapakan? Dipotong tangannya. Umpama ada gubernur ketahuan korupsi. Korupsi itu kan bahasa keren. Ya, bahasa keren, bahasa kampung itu maling. Ya, pencuri, perampok. Jadi kalau ada gubernur korupsi, tak usah bilang gubernur korupsi. Gubernur maling, perampok, penjahat, pencuri gitu ya. Bangsat. Nah, umpama ada gubernur pejabat nyuri. Lalu diumumkan di media sosial, diumumkan di HP, di TV bahwa nanti hari Jumat setelah sholat Jumat akan ada pemotongan tangan seorang gubernur yang korupsi, yang mencuri duit negara. Akan dipotong di Korem, di Taman Alun Kapuas. Silahkan yang mau nonton. Ini dalam hukum Islam gitu ya. Dipotong tangan tuh depan orang ramai. Disoting pakai orang nonton di mana-mana. Lalu dipotong tangan gubernur tuh. Pek, kodong tangannya. Kira-kira masih ada berani enggak orang yang korupsi? Berani enggak kalau ada yang dipotong tangannya? Tak mungkin berani. Kenapa di Indonesia koruptor, penjahat, maling, perampok tambah ramai bukan tambah berkurang? Karena tak ikut hukum Islam. Coba ikut hukum Islam. Nah, makanya inilah, apalagi sekarang ada orang nak merubah Pancasila. Na'udzubillah min dzalik. Ini bahaya. Pancasila yang sila pertama apa sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Coba ente semua sebut. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Coba lihat sila kelima. Sila kelima, keadilan sosial. Adil sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya semua rakyat Indonesia harus tidak boleh ada orang miskin. Semuanya harus hidup sama. Tapi adil tidak? Masih banyak tidak orang miskin di Indonesia? Masih banyak tidak pengemis-kemis di Indonesia? Tak usah jauh-jauh di Pontianak nih. Coba lihat hari Jumat di Masjid Al-Falah nih. Masjid Al-Falah mungkin ada 50 orang pengemis. Ya, ini tanggung jawab pemerintah nih, pejabat-pejabat. Gubernur, wali kota, bupati, DPR ini tanggung jawab. Ya, mereka enak hidup. Para pejabat enak hidup. Cantik enggak rumah pejabat tuh? Kaya enggak pejabat tuh? Mobilnya banyak enggak? Banyak. Mewah enggak hidup dia? Enak enggak makan? Enak. Hati-hati. Ini kalau dia biarkan banyak rakyat di Kalbar, di Pontianak jadi pengemis, jadi orang miskin, dia lo pejabat ini diseret dalam neraka. Sampai suatu hari Sayyidina Umar pada waktu itu jadi presiden. Sayyidina Umar jadi presiden, ya bahasa Arabnya khalifah. Presiden lah kalau zaman sekarang. Jadi ketika beliau ini suka keluar malam. Keluar malam pakai baju nyamar. Kalau orang pejabat kan pakai dasi keren biar orang tahu dia pejabat. Beliau enggak, nyamar. Malam-malam. Suatu hari beliau lihat semua rumah itu kan udah mati lampu, kan tidur. Ada satu rumah masih hidup lampunya. Berarti belum tidur, diintip kena beliau. Dilihat rupanya di situ ada orang masak batu. Masak air pakai batu. Anaknya nunggu lapar. Ya, emaknya ini pura-pura masak. Biar anaknya bisa tidur. Ma, udah masak, Mak. Belum, bentar lagi. Batu, mana ada batu bisa masak? Bisa enggak itu masak batu? Ini kalau masak ubi enak, masak ubi sejam bisa dimakan batu. 10 jam tak masak-masak. Jadi emaknya bual kan, butakan anak biar anak tidur. Biar anaknya tahu bahwa emaknya tengah masak enak nih, masak makanan kan.
Akhirnya tidur lagi anak. Terbangun lagi lapar kan. Mak udah masak? Belum. Kan dengar suara mendidih. Oh berarti belum kata si anak nih. Bentar lagi masak tidur. Lagi gitu terus. Lihat Sayyidina Umar. Ya Allah nangis Sayyidina Umar. Sayyidina Umar nangis. Ya. Astagfirullah anak dolim. Anak bisa diseret dalam neraka melihat kalau dibiarkan rakyat anak gini. Langsung Sayyidina Umar balik. Beliau pergi ke gudang makanan. Beras enciknya ngambil gandum. Orang Arab ni makan roti. Roti terbuat dari tepung gendum. Lalu diambil sekarung, dipikul. Kena anak buahnya? Ya nama presiden pasti punya pasukan enggak? Udah presiden, biar anak yang ngangkut. Enggak. Anak mau ngangkut. Karena ini tanggung jawab anak. Ya beliau ngangkut, bayangkan. Presiden mekol satu karung. Ada enggak presiden mekol sekarung? Mana ada? Ya. Presiden mikul sekarang HP-nya orang semua megang. Dia jalan dia gini serambai. Ya. Akhirnya mikul nyampe di situ terkejut yang perempuan tuh. Siapa Anda? Ana Presiden Umar. Ya, Ana melihat tadi ente pura-pura masak. Ana ini bukan Ana sengaja. Ana enggak tahu bahwa di sini masih ada rakyat Ana miskin. Ana tak tahu. Ya, tolong ikhlaskan ya. Iya presiden enggak apa-apa. Akhirnya diumumkan karena Sayyidina Umar. Ya. Semua pasukannya, semuanya, lihat semua rumah-rumah. Jangan sampai ada orang miskin. Jangan sampai ada orang lapar. Alhamdulillah, pada waktu Sayyidina Umar jadi presiden, semua orang hidup nyaman. Ya, walaupun rumah tak cantik, tapi makanan cukup semua. Enggak ada orang ngemis-ngemis. Sedangkan sekarang ente lihat di Pontianak, usah jauh-jauh. Usah lihat se-Indonesia. Belum kok puluhan juta orang miskin di Indonesia. Usah jauh-jauh di Pontianak nih. Ya, banyak kan pengemis-pengemis. Ya. Ini tanggung jawab para pejabat. Dengarkan kau pejabat, jangan kau enak tidur-tidur ya. Dengarkan kuping kau tuh. Kau enak-enak pakai mobil-mobil, mau rumah cantik, makan enak, jalan ke mall dengan bini kau. Hati-hati. Ya, banyak di Pontianak nih. Dewan-dewan dengarkan kuping kau. Ya, kau yang kaya-kaya dengarkan. Banyak di Pontianak pengemis-pengemis tuh. Ya, kau enak makan gaji puluhan juta, tapi kau tak bagikan ke mereka. Kau biarkan rakyatnya miskin-miskin, menjadi pengemis, kelaparan. Kau nanti pejabat yang akan diseret pertama kali dalam neraka. Yang bagus pejabat itu sebenarnya, kalau dia kaya, punya duit puluhan juta, 100 juta gaji dia, semua berikan ke rakyat. Ya, dia bolehlah ngambil sikit untuk keluarga dia. Ini mana ada. Ya, bakal Bang Mas kemarin caleg kalah. Kenapa Mas kalah? Karena musuh-musuh saingannya pakai duit semua, nyogok. Nggak boleh nih. Ya, DPR yang main duit ini nyogok ar-roshi wal murtasyi finnar kata Nabi. Orang yang nyogok yang terima sogok sama masuk neraka. Dewan yang break duit, bapak emak ente yang terima duit gak tuh sama masuk neraka. Ya, hati-hati. Ya, Mas dah punya niat, andaikan kemarin tuh Mas menang jadi dewan, Mas tak mau ngambil gaji Mas. Alhamdulillah Mas, walaupun tak jadi dewan, alhamdulillah cukup, tak perlu gaji dewan. Maksud Mas jadi dewan apa tuh? Ya, maksud Mas biar gaji semua bisa dimakmurkan untuk orang-orang miskin. Cuma orang sekarang lebih milih dewan yang pakai duit. Nah, tak apa-apa, kau pilih neraka tuh. Ya, makanya hati-hati. Jangan enak-enak di dunia nih, wahai pejabat. Jangan enak-enak ente tidur, wahai pejabat. Pernah suatu hari, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, beliau jadi presiden. Saking beliau berhati-hati, ya, jadi beliau ini kan istana negara, cik-ciknya. Istana kantor presiden. Ketika beliau berkantor, tiba-tiba ada tamu. Tok, 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 assalamualaikum. Waalaikumsalam, buka, masuk. Ketika masuk, zaman dulu ini kan masih pakai pelita. Lilin lah cik-cik. Tahu lilin kan? Belum ada listrik kan, lilin lah cik-cik. Lilin nih, ini lilin hidup. Duduk, silakan duduk, kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, duduk. Ini presiden nih. Ente, kata presiden ini Sayyidina Umar, ente datang ke sini untuk urusan pribadi, apa untuk urusan negara? Oh Pak Presiden, Ana datang ke sini untuk urusan pribadi. Tuh, ditiup lilin, gelap, mati. Terkejut nih, nanya, Presiden, ngapa pula lilin tuh dimatikan? Gelap nih. Loh, ente kan datang ke sini untuk urusan pribadi, bukan untuk urusan negara. Lilin ini nih duit negara. Ana tak mau make duit negara untuk urusan pribadi. Bisa-bisa Anda lemparkan neraka. Nah, ayo sekarang pertanyaannya. Banyak enggak pegawai negeri ke pejabat yang punya motor atau mobil platnya warna merah? Pernah lihat ente? Motor plat merah, mobil plat merah. Itu artinya mobil motor tersebut milik siapa? Milik negara. Pernah enggak ente lihat motornya dipakai anaknya untuk ke pasar?
Ada enggak? Ini tanggung jawab. Dengarkan kau pejabat-pejabat, pegawai-pegawai. Ya, yang dapat motor dinas, yang dapat mobil dinas, yang dapat rumah dinas dari negara. Itu motor mobil untuk dia pakai. Untuk yang pejabat tu pakai mobil untuk ke kantor, bukan dipakai bininya ke mall, bukan motor dipakai anaknya ke sekolah, apalagi dipakai anaknya ke kafe, apalagi dipakai anaknya ke pasar. Ini tanggung jawab. Nah, makanya ngeri. Ya, mah bersyukur. Mah bersyukur ketika mas kalah kemarin, alhamdulillah. Ya, mah bersyukur ngapa? Ngapa bersyukur? Karena mah ngeri kalau sampai mah duduk menang jadi dewan, bisa-bisa makan duit haram. Atau walaupun tidak makan duit haram, duit halal, tapi duit tersebut tidak disalurkan kepada yang berhak. Banyak masih orang miskin, tanggung jawab, ngeri. Naudzubillah min dzalik. Lebih bagus jadi gini-gini aja lah ya, sambil ngajar ente. Ya siapa tahu kena doa ente masuk surga kan? Ya Allah. Alhamdulillah tak jadi dewan cukup. Ya, alhamdulillah punya semua. Ya. Terus. Jadi kitab yang Allah turunkan ada 4 yang wajib diketahui. Yang terakhir kitab Al-Quran. Terus rukun iman selanjutnya wa rusulihi. Kita harus beriman percaya bahwa Allah memiliki rasul. Rasulullah tuh rasul Allah banyak rasul. Kalau nabi ribuan. Kalau Rasulullah ada 313. Ya, jadi Rasulullah ada berapa? 313. Rasul ada 313. Cuma yang wajib ente ketahui berapa? 25. Kalau ente tak hafal yang 25 dosa. Wajib ente hafal. Ya. Yuk kita baca. Rasul yang wajib diketahui ada 25. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Harun, Musa, Ilyasa, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad. Itu semua utusan Allah. Dapal. Belum. Jam sore nanti dibaca tuh. Jadi Rasul yang wajib diketahui ada 25. Wajib tahu. Kalau kita tak hafal Rasul, dosa. Dosa berarti masuk mana kalau dosa? Mau masuk neraka, masuk surga? Enggak. Kemarin mah demo, yang memimpin demo sana tuh. Mah tanya, jadi jangan kurang ajar ke Habib. Kalau ente kurang kata Mas, jangan kurang hajar ke Habib. Hormati Habib. Ente mau masuk surga, masuk neraka. Neraka. Salah. Masuk neraka. Tersalah lepas dia. Pingin masuk surga tuh ngomong masuk neraka. Ya, ente pingin masuk neraka apa surga apa neraka? Jangan, tak salah ya. Neraka. Kadang-kadang kan ada yang ngantuk ikut. Ya kawan bilang neraka gitu. Maka tak usah tidur. Ya. Tak usah tidur. Kayak ada santri diajarkan. Jadi yang dinamakan najis berat, najis babi, anjing adalah najis berat. Dia tidur, tak dengar. Iya, ketika dia terbangun, ditanya kena kiainya, najis berat itu apa? Najis berat, tai sapi satu truk katanya. Tai sapi satu truk bukan najis berat, itu najis sedang. Bukan masalah berat kilonya, ya. Jadi itu Rasul banyak. Kalau kita ceritakan Rasul yang 25, tak selesai sebulan ini. Kisah-kisah Nabi. Ada di antaranya kisah Nabi Idris. Ya. Suatu hari Nabi Idris mohon pada Allah, ya Allah, tolong cabut nyawa ana ya Allah. Untuk apa Idris kata Allah? Ana pingin ngerasa ya Allah kayak apa sakit dicabut nyawa. Kata Allah, enggak usah Idris sakit, enggak apa-apa ya Allah. Ana pingin ngerasa mati kayak apa sakitnya, nanti hidupkan lagi biar anak tambah beribadah kepadamu. Baik. Allah manggil malaikat pencabut nyawa. Siapa malaikat pencabut nyawa? Israel. Cabut nyawa Idris. Akhirnya dicabut nyawa Nabi Idris pelan-pelan. Kenapa? Karena ini seorang nabi, pelan-pelan dicabut. Setelah Nabi Idris meninggal dunia, oleh Allah dibalikkan lagi nyawanya, hidup lagi. Allah tanya ke Nabi Idris, Idris, ya, Allah Maha mengetahui Idris kayak apa rasa sakit dicabut nyawa. Apa kata Nabi Idris? Rasa sakit dicabut nyawa, ente pingin rasa? Kalau ente pingin rasa nih, nanti ente balik kamar, cari silet. Tahu silet? Silet atau pisau cutter? Tahu pisau cutter yang dingin gitu kan? Ambil silet lah. Ente ambil silet, ente simpan di sini ente nih. Tekan kuat-kuat, tarik kuat-kuat. Tarik sekuat-kuat. Kan berdarah tuh, terkelupas kan? Terkelupas tuh kulitnya tuh ente ambil.
Nah, tarik terus, tarik ke bawah. Tarik terus sampai ke kaki ente. Kayak itu rasa sakit dicabut nyawa. Ini Nabi Idris yang tak punya dosa. Bagaimana dengan kita? Bayang, kalau kita kayak apa rasa sakitnya? Mungkin kayak ayam disembelih gelepar-gelepar kayak ayam. Bayangkan. Kayak di blender kali gitu. Tapi untung kita punya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad saking sayang kepada kita ya. Ketika Nabi Muhammad dicabut nyawa. Dicabut nyawa kena malaikat Israel dicabut. Ini malaikat Israel nyabut dengan pelan-pelan, dengan lemah lembut, dengan kasih sayang. Kenapa? Karena ini Nabi Muhammad pemimpin, bos para nabi. Dicabut lemah lembut, dipegang tangan malaikat mencabut nyawa Nabi Muhammad. Apa kata malaikat Nabi Muhammad? Israel, sakit wahai Israel. Apa kata malaikat Israel? Muhammad, aku tidak pernah nyabut nyawa orang selembut sepelan ini kecuali engkau wahai Muhammad. Sakit wahai Israel. Israel, apakah nanti umatku akan merasakan sakit sepertiku? Apa kata malaikat Israel? Bukan sakit sepertimu, lebih sakit darimu wahai Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad saking sayang kepada kita ya, beliau ngangkat tangan Nabi Muhammad. Berdoa, ya Allah, jangan kau timpakan, jangan kau berikan rasa sakit dicabut nyawa kepada umatku. Berikan semuanya kepadaku. Alhamdulillah berkat doa Nabi Muhammad, kita pun umatnya tidak terlalu merasakan sakit. Bukan tak ngerasakan sakit, tidak terlalu, tergantung amal kita. Kalau ente mondok, rajin ibadah, rajin baca Al-Quran, nanti ketika apalagi ente rajin pakai siwak. Siapa yang tak punya siwak? Nah, yang belum punya siwak minta belikan orang tuanya pas ya 10.000 bah di pasar. Jangan hilangkan. Ya, apalagi ente rajin pakai siwak nih, di antara khasiatnya faedah orang pakai siwak zaki, di antara faedah orang pakai siwak kia itu nanti ketika cabut nyawa tak sakit. Dicabut nyawa tak sakit. Tapi kalau dia suka maksiat, tak pernah sholat, tak pernah puasa, suka nyabung, suka narkoba, mabuk-mabukan, berzina umpamanya, nanti ketika dicabut nyawa, ya dia bergelepar-gelepar kayak disembelih kesakitan. Sakit gitu. Ya ente pingin nanti cabut nyawa sakit apa enggak? Nah, kalau ente pingin enggak sakit cabut nyawa, banyak beribadah kepada Allah. Terus selanjutnya rukun iman yang kelima. Wabil yaumil akhiri. Kita harus percaya bahwa akan terjadi kiamat. Kiamat naudzubillah, ngeri kiamat ya. Di antara tanda-tanda kiamat, tanda-tanda kiamat kecil rezeki ya. Di antara tanda kiamat kecil, rumah banyak bertingkat. Ini tanda kiamat kecil nih. Banyak enggak sekarang rumah bertingkat? Banyak. Zaman dulu itu masih kecil. Jarang kan? Di antara tanda kiamat kecil apa lagi? Banyak anak berani ngelawan orang tua. Banyak tak? Banyak. Bahkan ada anak berani nombok orang tuanya. Ada tak? Ada orang tua ditombok. Kayak ente masih kecil-kecil nombok tak berani tapi ditolak mak ente. Mak nih. Hati-hati, dah banyak kurang ajar. Yang ketiga, ya, banyak sekarang perzinahan di mana-mana. Banyak tak pelacur-pelacur? Banyak kan? Pelacur-pelacur. Nah, apalagi di antara selanjutnya, banyak orang ya pakai pakaian nampak aurat, nampak paha, dan itu udah biasa. Dianggap biasa. Banyak tak orang nampak paha? Ayo, dianggap biasa kan? Coba sekarang. Ada perempuan pakai cadar, ada perempuan nampak paha. Ente lebih heran ngelihat yang mana? Paha. Pakai cadar ente heran kan kalau ada orang pakai cadar. Tapi kalau ada perempuan pakai nampak paha, ente anggap biasa tak? Slow ya, biasa. Kayak tak heran kan? Itu udah tanda kiamat. Ya. Banyak perempuan tak pakai kerudung nampak aurat, itu tanda kiamat gak? Banyak tak perempuan tak? Lebih banyak yang pakai kerudung apa yang tak pakai kerudung? Tak pakai kerudung. Padahal orang Islam. Mungkin ada di antaranya keluarga ente. Ada tak ente punya keluarga tak pakai kerudung? Ada kan? Sepupu kan? Kadang-kadang kakak ente sendiri, kadang pakai, kadang tak, nyangin. Kadang ada gak mak ente? Mak ente kadang pakai, kadang tak ada. Kalau ke pondok ya pakai. Kalau ke rumah, ini rumahnya, main-main ke warung depan tak pakai. Hati-hati. Pakai kerudung wajib di mana? Wajib keluar rumah aja. Keluar sini, wajib pakai kerudung. Dalam rumah tak ada. Keluar ya nih, duduk di sini nih. Yang banyak orang lewat wajib pakai kerudung. Kadang-kadang ada mak ente ini kan kalau ada acara kawinan baru pakai kerudung kan. Kalau duduk depan rumah, apalagi main depan rumah tetangga tak pakai biasa kan. Hati-hati neraka. Ente mau mak ente masuk neraka? Nanti ente balik tugas ente itu. Beritahu. Yang sambil gurau-gurau lama peluk mak. Kami tak pingin mama masuk neraka. Terus mama pakai kerudung lah mak. Mama udah pakai kerudung dah. Kalau keluar ke pasar pakai kerudung, bukan masalah pasar acara kawin mak. Pakai kerudung tuh keluar rumah, depan rumah ya mak, duduk di pintu tuh wajib pakai kerudung mak. Ngapa? Karena banyak laki-laki lewat lihat. Begitu ke bang? Iya mak, yuk lah mak. Mama cantik itu. Ganti pas ya.
mau nak mama masuk neraka, Mas? Halid mau nak mama masuk neraka? Ya nanti bilang ya. Dengan libur bentar lagi nih. Tak nyampe sebulan lagi. 27 hari lagi nanti libur. Tak terasa kan? Yang terakhir ya, yang wajib kita percaya iman wabil qadri khairi wa syarri min Allah taala. Wajib beriman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar itu apa? Takdir. Ya, takdir. Oleh Allah ditakdirkan. Apa yang ditakdirkan kita? Pertama, ajal. Ajal kita ini udah ditakdirkan. Ada enggak? Kalau menurut akal nih, lihat di Sipul. Tak usah lihat situ ya. Menurut akal kita manusia. Kita mati kan nanti kalau udah tua. Udah umur 70 baru kita mati. Tapi ada enggak budak kecil mati? Ada enggak? Ada. Banyak enggak? Banyak. Mungkin ente punya adik, punya keluarga yang meninggal masih kecil. Ada kan? Kenapa? Karena itu udah nyampe takdir. Takdir itu artinya udah ditetapkan oleh Allah. Allah nyiptakan ini ada ente. Oh, ada ente oleh Allah diciptakan hanya sampai umur 2 tahun. 2 tahun meninggal. Sampai dah takdirnya. Apalagi yang ditakdirkan oleh Allah jodoh. Jodoh kita ini udah takdirkan. Nanti ente kawin dengan siapa tuh oleh Allah takdirkan. Walaupun ente pingin, ente ngayali Sipul. Anak tuh Mas pingin orang India, Mas. India yang cantik tuh, Mas. Ya umpama, anak pingin kayak Dewi Persik tuh, Mas. Kayak Ayu Ting Ting. Ngayal di, ngayal. Tapi takdir ente oleh Allah dikawinkan dengan perempuan ronga. Umpama, ronga. Udah takdir, mau diapa kan? Tapi anak tak cinta, gampang masalah cinta Allah tinggal sebentar ya. Oleh Allah diketik hati ente. Walaupun perempuan itu hitam, legam, hidung tak ada, rongak, gigi semua rongak, Allah diketik hati ente. Jadi cinta ente. Allah Maha Kuasa. Paham tak? Nah, terus lagi, yang ketiga, yang ditakdirkan oleh Allah apalagi? Rezeki. Rezeki kita ditakdirkan. Contoh, tadi malam ada yang dapat jeruk? Ada. Coba, yang tak dapat jeruk angkat tangan. Turunkan. Yang dapat jeruk, ada bagi jeruk kawan-kawan semalam, angkat tangan. Itu berarti rezeki ente ditakdirkan oleh Allah. Topik tadi malam apa tuh? Malam Senin. Tadi malam Senin. Sekitar jam berapa tuh? Jam 8 lah ya, 8 malam dapat jeruk sebuti, ditakdirkan. Ini tak ditakdirkan oleh Allah, tulis malam Senin tak dapat jeruk. Kan? Jadi takdir oleh Allah, rezeki kita itu ditakdirkan. Kayak kemarin ada enggak yang ikut undangan dengan Mas Sirul? Rumah kapten tuh. Siapa angkat tangan? Dah turun. Yang enggak ikut angkat tangan. Berarti takdir ente oleh Allah udah ditulis tuh. Berarti si fulan ente ditakdirkan ikut undangan Mas Sirul dengan di rumah kapten. Yang enggak ikut berarti takdirnya enggak ikut. Ada lagi takdir kita, ada takdir yang paling ngeri nih. Ayo, dengarkan. Takdir yang paling ngeri nih. Takdir yang paling bahaya apalah? Ditakdirkan oleh Allah surga atau neraka. Surga. Ini udah ditakdirkan. Jadi ente semua nih masuk surga atau neraka takdirkan. Cuma ya tanda-tanda orang masuk surga. Pengen tahu deh. Ente ini masuk surga apa neraka? Enggak tahu kan? Belum tahu. Tapi oleh Nabi diberi tahu. Tanda orang masuk surga, tanda calon penghuni surga, dia gampang melakukan ibadah. Contohnya, ente oleh Allah, Sipul, ente oleh Allah dipermudah mondok. Mondok ini kan ibadah. Berarti ente semua yang ada di pondok calon-calon penghuni surga. Sedangkan yang tak mondok itu masih tanda tanya. Surga atau neraka. Anak pingin tengah-tengah ya, Mas. Surga kan sejuk, neraka panas. Anak tengah-tengah hangat, tak ada. Enak ente ngambil yang hangat-hangat, mang tak ayam hangat. Udah, pertanyaan. Tapi picit yang tengah.